Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haris Fauji, channel YouTube MS Tang Dunia Pendidikan dan Pekerjaan Operator Sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe channel ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, melanjutkan informasi terkait OSN ya teman-teman. Nanti di tanggal 17 Juni 2025 OSN Kabupaten jenjang SMP akan dimulai dan jadwalnya sudah fix ya teman-teman. Yang terbaru itu yang ini ya teman-teman. Nah ini jadi BPT itu mengeluarkan surat edaran per tanggal 25 Mei terkait informasi perubahan jadwal pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional tahun 2025. Kita langsung tarik ke yang jenjang SMP ya teman-teman. Nah ini rundown acaranya. Jadwal pelaksanaannya, jadi 17 Juni itu matematika, waktunya 150 menit atau 2 jam 30 menit dari jam 8 sampai 9.30. Untuk di hari selanjutnya, di hari Rabu 18 Juni itu 2 mapel IPA dan IPS, dan ini waktunya. Dan ini semua sudah sinkron ya teman-teman, jadwalnya itu di kartu peserta atau kartu login, di daftar hadir dan berita acara, semuanya sudah sinkron ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, 17 Juni, 18 Juni di kartu login juga sudah saya sering bahas, sudah login, sudah saya sering share di info SN di saluran WA, sudah sinkron di kartu login, daftar hadir dan di berita acara. Dan ada beberapa hal penting yang harus teman-teman perhatikan ketika ingin melakukan pelaksanaan OSN ya teman-teman. Ini sudah saya rangkum. Kalau ada yang kelewat nanti teman-teman tambahkan saja di kolom komentar. Nah ini ya teman-teman, yang pertama, pastikan settingan waktu di komputer atau laptop sudah sesuai waktunya teman-teman. Kalau di waktunya jam 8 ya jam 8, kalau waktunya jam 7 jangan sampai, apalagi terkait tanggal ya teman-teman, seharusnya pelaksanaannya tanggal 17 tapi di jamnya itu masih tanggalnya seharusnya tanggal 17 tapi di pengaturan waktunya di laptop atau komputer itu masih tanggal 16. Nah itu ya teman-teman yang menyebabkan si aplikasinya tidak berjalan, atau yang menyebabkan juga si tokennya itu tidak bisa muncul ya teman-teman. Jadi pastikan settingan waktunya sudah sesuai. Ini teman-teman yang harus teman-teman perhatikan, hal-hal yang penting. Yang pertama, SNK ini harus tepat waktu, mulai jam 8 selesai jam 9.30. Setelah waktu itu, jadi sebelum jam 8 tidak bisa dibuka, dan setelah waktu itu, ini untuk yang matematika dulu deh, hari pertama. Matematika kan sampai 10.30 ya teman-teman, karena 150 menit. Setelah itu tidak bisa diakses lagi. Jadi setelah waktu jam 10.30 itu tidak bisa diakses. Kemarin waktu SD jam 9 teng tidak bisa diakses, proktor tidak bisa diakses, si exam brokeland juga tidak bisa diakses. Jadi teman-teman harus diperhatikan waktunya baik-baik. Tapi untuk matematika kan ada waktu 150 menit. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak pusat inginnya dari rentang waktu itu, nih teman-teman, dari jam 8 sampai 10.30 itu tidak ada kendala. Makanya harusnya tepat waktu. Inginnya pusat sih seperti itu. Makanya setelah waktu yang ditentukan tidak bisa diakses lagi. Yang ketiga, waktu di jam sudah habis 9.30 ya teman-teman. Misalkan ini yang IPS, atau kita misalkan juga yang ini yang matematika. Di hari pertama kan matematika ya teman-teman. Waktu di jam sudah habis 10.30, tapi waktu dihitung mundur di peserta masih ada. Misalkan teman-teman karena ada kendala baru mulai itu jam 8.30, berarti kan secara otomatis seharusnya si anak-anak selesai itu di jam 11 ya teman-teman seharusnya, karena kan ada kendala mulainya jam 8.30. Nah dipastikan kan si waktu di anak kan pasti habisnya itu di jam 11, tapi kan di waktu di sini nih sudah 10.30, masih ada waktu 30 menit dihitung mundur di exam brokelandnya. Nah kalau tidak ada kendala, silahkan lanjutkan pengisiannya sampai waktu itu selesai, karena kan sebelum waktu itu selesai tidak bisa diklik selesai teman-teman. Jadi walaupun waktu dihitung mundurnya di peserta masih ada, selama tidak kendala lanjutkan. Tapi ketika di perjalanan, ketika di pengisian ada kendala, ya nggak apa-apa. Itu secara sistem jawabannya akan tersimpan dan terkirim ke pusat ya teman-teman.
Itu untuk yang mode online. Tapi untuk yang mode semi online nanti bisa diklik diselesaikan oleh admin ya. Jadi di Exambro admin si Proctor yang mode semi online itu bisa nanti diklik selesaikan oleh admin itu ya teman-teman. Tapi untuk yang mode online secara otomatis akan terkirim ke pusat dan terbaca juga di Proctor browsernya itu ya teman-teman. Yang poin ketiga. Untuk yang poin keempat, token di Proctor hingga 15 menit terakhir tidak akan muncul lagi. Misal waktunya hingga 9.30 atau misalkan waktunya 10.30 nih ya teman-teman. Untuk yang matematika berarti token terakhir itu sampai 10.15. Nah, setelah pukul 10.15 token itu tidak akan muncul lagi karena kan waktunya sampai 10.30. Nah, kalau teman-teman ketika 10.15 di atas jam 10.15 pesertanya ada yang logout, berarti kan harus ketika ingin login kan harus memasukkan token lagi. Nah, itu tidak bisa login ya teman-teman. Kenapa? Karena tokennya sudah tidak muncul lagi berdasarkan kemarin yang OSN jenjang SD 845 di atas 845 tokennya itu tidak muncul lagi. Solusinya bagaimana? Tidak ada solusi. Solusinya tidak bisa atau melanjutkan pengisiannya lagi untuk OSN ya teman-teman. Jadi diperhatikan baik-baik untuk yang MTK 10.15. Berarti untuk yang IPS dan IPA sampai 9.15, di atas 9.15 token tidak akan muncul lagi. Silakan yang poin kelima, silakan pantau terus webnya karena informasi itu berdasarkan webnya. Pantau terus dan pantau juga saluran WA info OSN. Yang keenam, jadwal sudah sesuai ini teman-teman yang tadi saya bahas di awal, sudah sesuai semua surat edaran, daftar hadir dan berita acara. Yang selanjutnya jangan panik ya teman-teman ketika ada error, ketika server down. Kalau masih bisa di otak-atik silakan otak-atik dulu. Intinya jangan panik, setelah diatasi silahkan lanjutkan lagi pengisiannya, pekerjaannya. Terus yang poin selanjutnya dipastikan ya teman-teman, dipastikan jaringan internet bagus dan stabil ya teman-teman. Ini untuk yang mode online. Untuk yang semi online perhatikan juga kabelannya. Kadang ketika kabelannya kesenggol itu yang menyebabkan si Exambro client-nya tidak berjalan itu ya teman-teman. Yang selanjutnya diusahakan punya komputer atau laptop cadangan. Kenapa? Karena ketika si laptop yang utama atau si komputer utama sedang sedang dilakukan pengisian oleh si peserta, tetapi ketika di perjalanan ada gangguan, teman-teman bisa langsung siapkan laptop cadangannya. Diusahakan laptop cadangannya sudah nyala, sudah di halaman login ya teman-teman. Jadi ketika di komputer utama atau laptop utama ada gangguan, si peserta bisa langsung pindah ke komputer cadangan. Nanti tinggal di di komputer utamanya itu dikeluarkan, di close aplikasinya. Setelah itu si peserta pindah ke komputer cadangannya. Nanti tinggal di Proctor browsernya request login peserta itu ya teman-teman, di Proctor browsernya. Nah, ini yang selanjutnya beritahu peserta tentang bobot nilainya. Berarti peraturan bobot nilainya yang benar itu plus 4, yang salah itu min 1, dan yang tidak dijawab itu 0 ya teman-teman. Dan yang selanjutnya diperhatikan ya teman-teman, di Exambro client di pesertanya nanti kan di bawahnya itu ada soal sebelumnya, ragu-ragu, simpan jawaban, terus yang terakhir itu soal berikutnya. Nah, nanti ketika teman-teman nanti kan ada soal di sini kan, saya nggak bisa contohkan soal, nanti kan ada soal, ada pilihan. Nah, nanti di bawahnya itu ada bacaan soal sebelumnya, ragu-ragu, simpan jawaban, terus yang terakhir soal berikutnya. Ketika si peserta udah menjawab, dipastikan sudah mengklik simpan jawaban ya teman-teman. Sepemahaman saya, kalau udah dijawab lanjut ke soal berikutnya juga tidak mengapa walaupun tidak simpan jawaban. Nah, simpan jawaban itu yang tidak ingin menjawab. Contoh, ada soal keempat, si peserta itu tidak menjawab karena emang soalnya susah. Karena kan kalau yang tidak menjawab 0 nilainya, yang menjawab tapi salah min 1. Nah, perlunya simpan jawaban itu untuk yang tidak ingin menjawab ya teman-teman. Jadi misalkan nomor soal 4 susah nih, si peserta tidak menjawab, silakan simpan jawabannya. Lanjut lagi ke soal nomor 5. Nah, soal 5 bisa menjawab, misalkan jawabannya B, soal berikutnya. Nah, di
soal ke-6 ternyata tidak bisa menjawab lagi, ingin dikosongkan saja jawabannya, silahkan langsung diklik simpan jawabannya. Berarti ketika diklik simpan jawabannya tanpa menjawab itu dianggap tidak menjawab ya teman-teman. Beda kasus lagi teman-teman, kalau ketika teman-teman baca nomor soal 5 dibaca, langsung lanjut ke soal berikutnya, nomor 6 dibaca tapi tidak dijawab, tidak diklik simpan jawabannya, langsung soal berikutnya. Nanti di akhir, di soal akhir ketika ingin mengklik selesai, nanti akan muncul lagi tuh soal yang tidak dijawab dan tidak diklik simpan jawabannya. Bahwasannya diberitahu lagi oleh not si komputernya bahwasannya kamu harus menjawab soal nomor 5 dan nomor 6. Kalau emang tidak ingin menjawab, silahkan diklik simpan jawabannya teman-teman di bawah di sini nih. Aduh, saya tidak bisa mencontohkan langsung. Jangan lupa klik simpan jawaban. Nah ini teman-teman, apalagi yang tidak ingin dijawab. Nah terus selanjutnya jangan lupa isi kembali di webnya. Nah ini teman-teman setelah pelaksanaan. Nah ini webnya juga nih ya teman-teman di sini. Nanti kan ada poin-poin nih, ada cetak daftar hadir, silakan nanti dicetak ya teman-teman daftar hadirnya. Terus setelah dicetak nanti ditandatangani oleh si pesertanya, ditandatangani oleh proktor, oleh pengawas, nanti di scan, boleh difoto, boleh di scan, nanti diupload lagi ya teman-teman. Nah di sini. Setelah itu berita acara pelaksanaan. Nah berita pelaksanaan itu sudah saya bahas di video YouTube saya kalau tidak salah, bagaimana cara mengisinya. Berarti kita fokus di SMP ya teman-teman. Diisi dulu di sini nih, diisi. Nanti setelah diisi, isinya di sini. Nanti setelah diisi, di print, ditandatangani oleh yang bersangkutan. Setelah itu di scan atau di foto, nanti diupload lagi di sini ya teman-teman. Silahkan isi berita acara sesuai keadaan ketika pelaksanaan teman-teman. Kalau ada gangguan ya diisi gangguan, kalau acaranya atau pelaksanaan lancar tertib ya diisi secara ketika sesuai yang ada di pelaksanaan di sekolah teman-teman. Nah untuk password udah ada di sini teman-teman di rekap komputer proktor, silahkan dicek, dibaca, dan nanti bisa loginnya itu di jam 7 ya teman-teman. Nah untuk yang online itu bisa login itu jam 7 dan peserta itu bisa login, bisa masuk di 7.45. Oke, itu saja informasinya. Ada berapa poin? Kurang lebih ada 12 poin. Nanti kita tambahkan lagi kalau emang ada yang perlu ditambahkan. Silahkan ikuti saluran WA info SN, nanti saya infokan lagi di situ ya teman-teman. Semoga bermanfaat informasinya. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.